Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah mikrobiologi. Kali ini kita akan membahas mengenai virus. Sedikit sejarah dari perkembangan penemuan virus ya, mulai dari abad ke-19 di mana Charles Chamberlain menemukan filter atau penyaring Chamberlain yang digunakan untuk menyaring mikroba ya, termasuk bakteri. Namun ada beberapa agen infeksius yang lolos dari Chamberlain filter ini. Sampai kemudian Louis Pasteur menemukan adanya vaksin rabies. Lalu pada 1892 Dmitri Ivanovsky menemukan dan menjelaskan tobacco mosaic virus ya, virus yang menyebabkan penyakit pada tembakau. Lalu ada juga Martinus Beijering, atau ini bacanya gimana, yang mengungkapkan bahwa ada yang disebut dengan virus ya, virus, yaitu cairan hidup yang menyebabkan penyakit dan menular ya. Jadi beliau yang mengungkapkan istilah virus pertama kali untuk memberi nama partikel ataupun makhluk yang menyebabkan infeksi, menyebabkan penyakit dan menular yang lebih kecil daripada bakteri. Selanjutnya ada Loeffler dan Frosch yang pertama kali menemukan virus hewan melalui filter yang sama, yaitu hewan yang menyebabkan penyakit kaki dan mulut pada ternak ya, foot and mouth disease. Kemudian pada awal abad ke-20, Schwartz dan De Herle mendeskripsikan atau menemukan bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Kemudian pada 1906, Ross Granville Harrison menemukan metode untuk menumbuhkan virus pada jaringan limfa. Tahun 1913, Steinhardt, Israeli, dan Lambert menggunakan metode ini untuk menumbuhkan virus Vaccinia pada fragmen-fragmen jaringan kornea guinea pig. Guinea pig itu marmut ya. Kemudian ada Goodpaster dan Woodruff yang menumbuhkan virus influenza dan beberapa virus-virus lain pada telur ayam yang difertilisasi ya. Jadi menemukan metode untuk mengembangkan, menumbuhkan dan meneliti virus. Kemudian 1931 juga pertama kali diperoleh gambar virus melalui penemuan mikroskop elektron. Kemudian 1949 ada Anders Weller Robbins yang menumbuhkan virus polio pada sel-sel embrio manusia yang dikultur sehingga Jonas Salk dapat membuat vaksin polio yang efektif ya. Jadi ini perkembangan virus, sejarah perkembangan ilmu tentang virus. Kemudian 1963 pertama kali virus hepatitis B ditemukan. Kemudian 1965 pertama kali virus retrovirus ya dideskripsikan. 1970 enzim reverse transkriptase, yaitu enzim yang ada pada retrovirus ya, seperti ini. Ini enzim reverse transkriptase. Nah, ini virus transkriptase yang hanya ditemukan pada retrovirus. Ini pertama kali ditemukan tahun 1970. Kemudian 1983 Luc Montagnier Team ya, pertama kali mengisolasi retrovirus HIV ya, yang kemudian sampai sekarang banyak diteliti. Dan yang baru-baru ini
tahun 2019 ya dihebohkan dengan adanya pandemi virus corona, salah satu jenis virus coronavirus yaitu SARS-CoV-2 ya menyebabkan pandemi COVID-19. Jadi sebetulnya bagaimana karakteristik virus itu? Virus berasal dari bahasa Latin ya, yang mengacu pada racun atau cairan yang berbahaya lainnya. Jadi ini sebetulnya istilah virus sendiri sudah lama dikenal, kemudian baru digunakan kembali oleh Beijering tadi ya. Kemudian virus didefinisikan sebagai kompleks nukleoprotein yang menginfeksi sel-sel dan menggunakan proses metabolik sel inangnya itu untuk bereplikasi. Jadi dengan demikian virus itu bersifat parasit intraseluler obligat atau hanya bisa hidup, hanya bisa bereplikasi pada sel hidup. Virus juga merupakan agen infektif yang paling kecil, bersifat submikroskopik dan non-seluler ya, sebagaimana kita pelajari pekan lalu bahwa salah satu mikroorganisme yang disebut virus ini adalah makhluk non-seluler, tidak terdiri atas sel. Tidak memiliki aktivitas metabolisme, jadi seutuhnya mengandalkan sel inangnya untuk bereplikasi. Nah, keistimewaan virus ini adalah sangat spesifik baik pada inangnya maupun sel yang ada pada inangnya itu. Nah, inang pada virus ini dapat manusia, hewan, bakteri, ataupun tumbuhan. Kemudian virus ini berukuran sangat kecil, 20 sampai 1000 nanometer, dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, baik itu mikroskop elektron transmission maupun mikroskop elektron scanning ya. Ini ada perbandingan ukuran beberapa virus dengan bakteri dan sel darah manusia. Ini bisa dilihat sangat jauh ukurannya, perbandingannya. Suatu partikel virion yang lengkap itu berkembang dengan penuh ya, adalah partikel virus yang menginfeksi, terdiri atas asam nukleat yang dikelilingi oleh selubung protein yang melindunginya dari lingkungan, misalnya enzim-enzim ya, yang mungkin merusak materi genetiknya, dan juga sebagai kendaraan untuk berpindah transmisi menular dari satu sel inang ke sel inang yang lainnya. Nah, struktur virus ini terdiri atas asam nukleat. Asam nukleatnya dapat berupa DNA ataupun RNA, tapi tidak pernah keduanya. Jadi hanya salah satunya saja DNA atau RNA. DNA-nya atau RNA-nya ini dapat berupa pita tunggal atau pita ganda. Nah, DNA atau RNA-nya ini juga dapat berbentuk linier, lurus ya, ada ujungnya, ataupun sirkuler, melingkar. Dan dapat juga berupa beberapa segmen ya yang terpisah. Kemudian struktur virus lainnya yaitu kapsid, selubung protein yang berisi subunit kapsomer. Nah, ini kapsomernya ini yang buntul-buntul ini kemudian secara keseluruhan disebut kapsid ini juga. Bentuknya dapat berupa polihedral seperti ini, ikosahedral, kemudian bisa juga helix. Ada juga virus yang memiliki envelop, walaupun tidak semua. Nah, envelop ini berbahan lipid, protein, dan karbohidrat. Jadi setelah ada kapsid, ada lagi pembungkusnya envelop. Nah, di envelop ini kadang-kadang memiliki spikes ya. Spike-nya ini dapat berupa molekul kompleks dari karbohidrat dan lipid, merupakan situs perlekatan virus kepada sel inangnya. Dan juga penting untuk identifikasi virus. Ya. Jadi ini spike ini sangat penting yang ada pada selubung envelop dari virus.
Ini struktur virus ya. Pekan lalu kita sudah bicarakan virus itu setidaknya memiliki asam nukleat dan kapsid. Kapsidnya terdiri atas kapsomer. Ini untuk virus yang telanjang, sementara ada virus yang beramplop. Nah, setelah di dalamnya ini ada kapsid, ada lagi envelope yang mungkin memiliki spike. Nah, ini yang tonjolan-tonjolan ini adalah spike. Tahu seperti ini icosahedral. Nah, di luar icosahedralnya ini ada envelope. Ini yang berbentuk helix, helix berenvelope. Nah, ini adalah virus yang kompleks ya, yang sering kita pelajari ya, virus bakteriofag. Ini jadi struktur virus ini non-seluler, sangat sederhana baik secara genetis maupun secara struktur. Jadi virus itu adalah organisme yang menyebabkan penyakit yang sekarang ini kita kenal, seperti flu, pilek, ya, common cold itu pilek ya atau masuk angin, kemudian flu, AIDS, flu burung, polio, dan COVID-19 yang seperti sekarang. Ini beberapa contoh dari virus ya, hasil mikroskop elektron. Nah, ini genom virus dapat berupa DNA utas tunggal atau DNA utas ganda linier atau utas ganda sirkuler. Sementara yang RNA dapat berupa pita tunggal. Pita tunggalnya dapat berupa positif ataupun negatif. Kemudian bersegmen, ya, terpotong-potong, ataupun pita ganda seperti ini. Nah, kapsid dari virus ini dapat berbentuk icosahedral seperti ini. Contohnya virus herpes simplex. Kemudian dapat berbentuk helix seperti TMV, tobacco mosaic virus. Kemudian bisa juga kompleks seperti virus pox atau virus cacar. Nah, ini bentuknya ya, helix icosahedral. Nah, ini icosahedral, apa itu icosahedral? Yaitu sebuah bangun ruang geometrik dengan 20 sisi. Masing-masing sisi itu segitiga sama sisi. Dan setiap vertex itu terdiri atas 5 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, kemudian, nah, ujungnya ada 30, kemudian vertexnya ada 12, dan sisinya ada 20. Ini yang disebut icosahedron. Kalau mempelajari virus lebih lanjut, pasti akan sangat akrab dengan icosahedron ini. Nah, ini ada yang praktek membuat bentuk icosahedron dari kertas, bisa juga dari marshmallow. Nah, klasifikasi virus sendiri berdasarkan paling besar atau paling banyak berdasarkan tipe asam nukleatnya ya, yang tadi apakah itu RNA, DNA, utas tunggal atau ganda, sirkuler atau linier. Kemudian ukuran dan morfologinya, kemudian ketahanannya terhadap bahan kimia atau fisik, kemudian enzim yang dimilikinya, inangnya, kemudian karakteristik imunologi yang dimilikinya, kemudian cara bereplikasinya, cara penularannya, dan seterusnya. Nah, klasifikasinya disebut klasifikasi virus Baltimore ya. Ini contoh macam-macam virus ya, yang sebelah kiri ini virus-virus DNA, dan yang sebelah kanan virus-virus RNA. Mari kita lihat satu-satu. Virus-virus DNA, ini contohnya Parvoviridae, Papovaviridae, Adenoviridae, Herpesviridae, Hepatnaviridae, dan Poxviridae. Nah, ini klasifikasi virus DNA. DNA itu ada yang icosahedral, ada yang helix, ada yang kompleks. Yang kompleks ini tadi contohnya Poxviridae ya, virus-virus cacar. Kemudian yang berbentuk helix ini berenvelope ya. Ini keluarga Baculoviridae. Kemudian icosahedral dapat berupa virus telanjang, baik itu yang single stranded linear atau utas tunggal positif maupun negatif ya.
Ini berbentuk icosahedral, kemudian utas ganda, double stranded circular, ataupun double stranded linear. Parvoviridae, Papovaviridae, Adenoviridae. Nah, yang beramplop ini ada Hepatnaviridae, Herpesviridae, dan Iridoviridae. Ini contoh-contoh virus yang mengandung bahan genetik DNA. Ada adenovirus, herpes. Ini hasil pengamatan menggunakan mikroskop elektron transmisi. Nah, replikasi dari virus yang mengandung DNA sendiri ini seperti ini secara skematik ya. Jadi replikasinya melibatkan inti sel. Situs replikasinya di inti sel karena DNA-nya ini harus masuk ke inti sel untuk mengendalikan sel memproduksi partikel dari virus sebelum akhirnya virusnya dirilis. Ini contoh mikroskop elektron transmisi dari adenovirus ya, mastadenovirus. Kemudian juga pada virus herpes ya. Ini situs replikasinya ada di inti sel. Sementara ini virus RNA, contoh-contohnya Togaviridae, Reoviridae, Bunyaviridae, Rhabdoviridae, Arenaviridae, Picornaviridae, Coronaviridae, Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, dan Retroviridae. Ini klasifikasinya. Virus RNA dapat berupa icosahedral ataupun helix. Helix beramplop ya, ini contohnya Arenaviridae, Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, ya virus-virus flu ada di sini. Kemudian Bunyaviridae, Rhabdoviridae, rabies, kemudian Filoviridae dan Coronaviridae. Nah ini COVID-19 ada di sini. Lalu RNA berbentuk icosahedral beramplop, ini contohnya Retroviridae ya, HIV ada di sini. Kemudian Togaviridae, Flaviviridae. Sementara icosahedral telanjang ada Picornaviridae, Caliciviridae, Birnaviridae, dan Reoviridae. Klasifikasi Baltimore itu biasanya diberi nomor angka Romawi ya. Tadi virus DNA 1 sampai 3 ya. 1 sampai nah ini 3, 4, 5, 1 sampai 2 ya. Ini 3, 4, 5 pada virus RNA. Ini contoh-contoh virus RNA hasil tangkapan dari mikroskop elektron transmisi. Enterovirus, rotavirus, influenza virus, Rift Valley fever virus, dan paramyxovirus. Nah, jalur-jalur dari replikasi virus yang mengandung materi genetik RNA ini macam-macam ya. Tetapi semuanya tidak melibatkan inti sel, kecuali pada Retroviridae nanti beda sendiri skemanya. Ini contohnya pada Rhabdovirus ya, penyebab vesicular stomatitis pada hewan ternak, kemudian juga rabies, lisavirus yang menyerang manusia dan hewan seperti anjing, kera, dan seterusnya. Nah ini setelah virusnya masuk ke dalam sel, RNA dari virusnya kemudian mengendalikan sel langsung memproduksi partikel-partikel virus seperti ini. Ya, bisa dilihat. Nah, ini yang paling berbeda adalah pada Retroviridae, di mana materi genetiknya adalah RNA, namun setelah virus ini masuk ke dalam sel inangnya, RNA virusnya ini berubah menjadi DNA dengan dibantu oleh enzim reverse transkriptase yang ada di dalam partikel virusnya. Makanya namanya Retroviridae. Retro itu kembali dari RNA balik menjadi DNA. Sebagaimana kita ketahui dalam dogma sentral genetika molekuler tidak pernah ada RNA berubah menjadi DNA. Yang ada DNA menghasilkan RNA. Nah, Retroviridae ini adalah satu-satunya yang bisa menghasilkan DNA dari RNA. Nah, setelah berubah menjadi DNA, kemudian terintegrasi ke dalam DNA inang dan
kemudian bereplikasi virusnya. Contohnya adalah Retroviridae, penyebab tumor pada tikus, dan juga HIV, penyebab AIDS pada manusia. Nah, untuk kultivasi virus ya, tadi pada sejarah sudah sedikit disinggung, bisa menggunakan kultur sel. Jadi sel baik itu sel hewan ataupun sel tumbuhan dikultur dulu menggunakan kultur jaringan, baru kemudian virusnya diinfeksikan. Mengingat sifat virus yang hanya bisa hidup pada sel inang yang hidup juga. Nah, kemudian kultivasi virus juga bisa dilakukan pada telur. Nah, ini juga sama ya, kultur sel. Bisa pada hewan hidup atau jaringan hewan yang ditumbuhkan. Atau ada juga virus yang tidak bisa dikultur. Ya. Jadi harus diamati langsung pada indikator infeksi virus. Ini ada macam-macam ya. Contohnya cytopathic effect atau CPE seperti ini. Ini adalah sel yang sehat dan ini sel yang terkena virus. Jadi mengalami perubahan pada selnya. Biasanya Bapak Ibu dokter mengidentifikasi dari kelainan jaringan seperti ini. Bisa juga sintesis dari protein viralnya, hematoksinnya, inklusi, badan inklusi, ataupun transformasi sel. Untuk deteksi virus itu ada beberapa cara ya, diantaranya yang paling awal dengan mikroskop elektron ya, konsentrasinya harus tinggi dan lambat. Kemudian hemaglutinasi cepat tapi tidak mudah digunakan. Nah, yang paling sering adalah immunoassay atau respon imun ya, cepat, mudah, bisa diandalkan dan sering digunakan. Termasuk dalam deteksi virus COVID-19 saat ini ya. Banyak menggunakan immunoassay dan yang terakhir PCR. PCR ini juga sekarang bisa cepat, sangat sensitif dan bisa kuantitatif. Jadi sebetulnya virus itu makhluk hidup atau benda tak hidup. Jadi terus menjadi perdebatan ya. Nah, ini adalah siklus hidup dari virus pada umumnya ya, yang tadi sudah dijelaskan. Virus DNA seperti ini masuk ke dalam sel inang, kemudian DNA-nya mengendalikan DNA inangnya untuk merakit virus yang baru. Sementara untuk yang virus RNA setelah masuk, RNA-nya langsung merakit sel yang baru, tidak masuk ke dalam inti sel. Nah, selanjutnya ada fag atau bakteriofag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri, termasuk ke dalam virus kompleks ya, yang dapat melakukan siklus litik. Jadi ketika virus ini menginfeksi suatu bakteri, contohnya bakteriofag lambda ya, ini ketika masuk ke dalam selnya dia merakit partikel virus baru dan sel inangnya menjadi lisis yang disebut siklus litik ya. Ada juga virus yang tidak menyebabkan lisis pada sel inangnya yang disebut lisogenik ya, seperti ini. Jadi bakteri DNA atau materi genetik virusnya masuk ke dalam sel inang dan terintegrasi ke dalam sel inangnya. Nah, ini yang sering digunakan pada rekombinasi untuk rekayasa genetika ya, melalui proses transduksi. Jadi ini keistimewaan virus bakteriofag. Pengenalan virus ya diawali dengan adanya reseptor khusus. Reseptor virus khusus pada permukaan sel inang. Ya, nanti ada beberapa contohnya. Kemudian setelah itu terjadi endositosis atau pinositosis. Jadi masuknya partikel virus ke dalam sel inang dengan perlekukan seperti ini, pinositosis, ataupun dengan fusion. Jadi fusi membran dari virus pada permukaan sel inang. Nah, ini contoh-contoh reseptor dari beberapa virus.
Misalnya ICIM1 untuk virus polio, CD4 untuk HIV, kemudian asetilkolin pada virus rabies, IGF pada virus vaksinia, CR2 sama CD21, CD21 pada virus Epstein-Barr, HVEM pada virus herpes, sialic acid pada virus influenza dan Reoviridae, dan human ACE2 pada virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Nah, ini biasanya reseptor virus ini ada di permukaan sel ya. Misalnya ini permukaan membran sel, kemudian tojolan-tojolan protein yang berikatan dengan karbohidrat, ya, protein ini yang akan menjadi reseptor dari virus. Nah, reseptor inilah yang nanti akan menangkap virus dan memberikan fasilitas kepada virus untuk masuk ke dalam sel inang. Nah, ini contohnya. Reseptor mediated endocytosis of poliovirus virus. Jadi, virus polio mengalami endositosis yang difasilitasi oleh reseptor. Jadi, ini virionnya, virusnya dikenali oleh reseptornya. Nah, ketika reseptor ini mengenali kehadiran dari virion polio ini, dia membentuk lekukan seperti ini, ya, endositosis, lalu masuk ke dalam sel. Jadi virusnya bisa berada di dalam sel, kemudian dilepaskan, virus melepaskan materi genetiknya ke sitoplasma. Beberapa contoh virus yang sering kita dengar ya, ada HIV, Human Immunodeficiency Viruses atau HIV, yaitu salah satu spesies lentivirus, yaitu subgrup dari retrovirus yang menginfeksi manusia. Ada jenis-jenis lainnya ya, ada BIV, Bovine Immunodeficiency Virus yang menyerang sapi dan sejenisnya. Kemudian ada juga simian, SIV yang menyerang simpanse dan seterusnya. Nah, ini HIV ini yang hijau ya, ini di permukaan sel darah putih. Hasil mikroskop elektron transmisi scanning. HIV ini menyebabkan penyakit yang disebut AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, penyakit penurunan sistem imun atau daya tahan tubuh yang diperoleh dari luar. Penyakit ini ditularkan melalui aktivitas seksual, terjadi melalui kontak cairan tubuh, apakah itu darah, cairan semen, ataupun cairan vagina. HIV ini merupakan salah satu retrovirus yang menginfeksi komponen dari sistem imun manusia seperti CD4, sel-sel CD4, makrofag, dan sel dendritik ya. Dan secara langsung merusak sel-sel CD4. Nah, ini perlekatan dari HIV pada sel inangnya seperti ini. Ini bagian-bagian virus HIV 1 ya. Jadi HIV itu ada dua macam, HIV 1 dan HIV 2. Nah, ini di dalam ini RNA virusnya, kemudian ada enzim integrasa, ada enzim reverse transkriptase. Nah, enzim inilah yang ketika virus ini masuk ke dalam sel inangnya, mengubah RNA-nya menjadi DNA dan masuk ke dalam inti sel untuk mengendalikan sel inang. Kemudian ada matriks protein, kapsid ya, kapsidnya ini, kemudian ada matriks protein dan ada envelope dari bilayer lipid, kemudian ada glikoprotein yang sering tadi kita sebut dengan spike. Selanjutnya ada virus dengue atau yang sering kita sebut dengan virus demam berdarah, merupakan virus RNA utas tunggal, ya, menyebabkan penyakit demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever. Ya, ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dan serotipenya ada macam-macam. Jadi terus mengalami
evolusi ya, ada aden 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini hasil mikroskop elektron transmisi dari virus dengue. Ini nukleokapsidnya, yang ini, icosahedron juga. Kemudian ini envelope-nya bilayer lipid. Lalu ini ada yang sedang menjadi topik setiap hari pembicaraan saat ini ya, lebih dari 1 tahun ini, yaitu SARS-CoV-2. Nama virusnya SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Jadi SARS-CoV-1-nya itu adalah yang menyebabkan SARS, penyakit SARS dulu ya, tahun 2014 apa 2004 ya, nanti dicek kembali. Jadi ada yang sekarang ini adalah SARS-CoV-2, salah satu jenis dari coronavirus. Tadinya namanya nCoV, 2019 nCoV, novel coronavirus 2019. SARS-CoV-2 ini menular di antara manusia dan menyebabkan penyakit COVID-19. Jadi penyakitnya namanya COVID-19, virusnya namanya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini memiliki kesamaan genetik yang sangat kuat dengan coronavirus yang ada pada kelelawar. Diklasifikasikan sebagai strain atau satu galur dari SARS ya, coronavirus yang menyebabkan SARS. Asalnya dari Wuhan, China. Ini hasil mikroskop elektron transmisi ya, yang diwarnai. Ini 3 dimensinya, model 3 dimensi, dan ini hasil mikroskop elektron scanning pada permukaan sel. Ini adalah mekanisme replikasi coronavirus ya. Ini bisa dipelajari nanti. Bagaimana dia melekat melalui reseptor AC2, ACE2, kemudian masuk ke dalam sel dan bereplikasi untuk kemudian dilepaskan dan diedarkan menulari sel-sel lain di dalam tubuh. Nah, sampai sini dulu, nanti dilanjutkan dengan diskusi dan penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.